Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang JP. Kali ini kita akan ketemu di segmen modus. Ya, segmen modus ini membicarakan tentang modus-modus operandi kejahatan yang marak terjadi di masyarakat. Mari kita kupas untuk tema yang satu ini. Halo, benar dengan keluarga Ibu Wayan? Iya benar, ini dengan siapa? Saya dengan Adi dari Peguyangan, Ibu. Iya Pak Adi, ada yang bisa dibantu Pak? Saya sudah donor darah ke UTD RS Murah untuk keluarga Ibu Wayan. Oh baik Pak, terima kasih sudah dibantu. Bisa ketemu langsung di UTDRS Murah G sebagai bentuk ucapan terima kasih saya Pak. Oh maaf Ibu, saya sudah pulang, bisa diganti uang bensin dan vitaminnya ya. Saya kirim rekening saya sekarang ya Ibu. Baik Pak, ditunggu saya transfer sekarang ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Sama-sama Pak Adi. Pengumuman penting bagi pendonor dan keluarga pasien, kami informasikan bahwa kegiatan donor darah yang dilakukan di unit transfusi darah rumah sakit atau UTDRS adalah sepenuhnya sukarela dan tidak dipungut biaya apapun. Pendonor darah tidak diberikan biaya ataupun imbalan materi, namun setetes darahnya telah menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih untuk tetes darah yang telah diberikan. Baik, kali ini kita akan kupas ya mengenai modus donor darah tipu-tipu. Ya, ini suatu modus yang mungkin jarang Anda dengar, tetapi ini cukup marak terjadi di masyarakat. Jadi ceritanya, pada waktu itu, om dari istri saya membutuhkan kantong-kantong darah untuk persiapan operasi. Dikarenakan waktunya sudah mendekati harinya, maka diperlukan kantong itu dengan segera. Namun karena pada waktu itu rumah sakit tidak tersedia jenis darah yang memang agak susah dicari, istri saya memberikan ide gimana kalau saya bantu dengan posting di Facebook mengenai permintaan donor darah itu. Jadi singkat cerita saya bikin tulisan narasi yang menarik supaya teman-teman saya, rekan-rekan saya bisa membantu om saya tadi itu mendapatkan kantong darah. Tidak lama kemudian respon bergulir, banyak di-share oleh banyak rekan-rekan saya, terima kasih banyak, sehingga dalam beberapa hari sudah mencukupi kantong darah. Nah, tetapi permasalahannya tidak di situ, muncul seseorang yang mengaku teman saya minta imbalan atas donor darah itu. Tentu saja saya yakin tidak punya teman-teman macam seperti itu. Karena pada awal sudah kita bilang di postingan itu sukarela. Lalu kemudian saya minta siapa namanya, kemudian berapa nomornya. Karena memang itu kan postingan umum, sehingga akan di-share di banyak sosial media, sehingga banyak mungkin yang bisa menolong, ada juga yang memanfaatkan. Inilah modusnya. Jadi pertama, pelaku ini akan mengaku sudah melakukan donor darah. Nah, ketika dia sudah melakukan donor darah, dia biasanya yang sungguh-sungguh mendapatkan itu akan ada kartu atau ID daripada kantong darah. Nah, dia tidak mau memberikan ID kantong darah, alasannya karena dia sudah jauh-jauh dari Tangerang ke Bogor untuk donor darah, sehingga dia tidak mau memberikan cuma-cuma dan dia ingin mendapatkan transferan sebagai gantinya. Tetapi tentu saja tidak terlalu digubris karena alhamdulillah banyak rekan-rekan lain yang bisa donor darah dengan sukarela dan sudah memenuhi. Tetapi saya juga curiga, siapa ini orang tega banget kepada om saya. Lalu saya lakukan pelacakan melalui Get Contact. Ya, jadi kalau Anda ragu, ini orang siapa, serius atau bener, cek ke Get Contact, akan muncul siapa ID sebenarnya, dan biasanya kalau dia spam atau dia penipu, ada yang simpan dengan nama itu. Kebetulan saya cek benar, ternyata dia donor darah tipu-tipu. Nah, untung saja om saya tidak gubris dan tidak melakukan transfer yang diminta. Jadi buat teman-teman dalam keadaan suatu darurat, tetap bersabar, tetap berpikir jernih, jangan sampai mau ditipu model begitu. Jadi ada pelaku yang bilang sudah melakukan donor darah, ada ID-nya, tapi dia tak mau beri kalau tidak ditransfer. Sedangkan dalam keadaan darurat, membutuhkan kantong darah itu. Oleh karena itu, cek dan dicek lagi mengenai hal-hal tersebut. Bagaimana supaya terhindar daripada modus ini?
yaitu pastikan cross-check antara pendonor darah dengan tempat donor darah. Di situ akan ada ID-nya, dan umumnya itu dilakukan secara sukarela, jadi tidak dipungut biaya. Karena memang lagi kesusahan, butuh donor darah, butuh kantong darah segera, jadi jangan sampai tertipu dengan modus-modus seperti ini. Kalau kalian pernah dengar modus apa? Apakah pernah juga nih kena donor darah tipu-tipu ini? Anda mengalami atau mungkin pernah dengar cerita juga? Komen di bawah. Apalagi yang perlu kita bahas mengenai modus operandi kejahatan yang marak terjadi? Komen juga di bawah. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan rubrik modus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.